apa yang terjadi dengan prasangka kita? Prasangka itu adalah doa. Dan kalau nggak percaya dengan doa, hukum alam yang akan berlaku. Jika kita berprasangka, maka akan membayangkan, memvisualisasikan, dan akhirnya yang mengikuti adalah kenyataan. Contoh, saya punya anak baru bisa naik motor, saya takut anak saya jatuh. Saya berprasangka anak saya jatuh, pasti saya membayangkan anak saya jatuh. Dan ketika anak saya yang baru bisa naik motor, dia mau pergi naik motor, di dalam hati saya khawatir dia jatuh, dan mulut saya akan berkata, nak, hati-hati jangan sampai jatuh. Ada kalimat jatuh. Ketika benar-benar jatuh, itu adalah akibat saya punya prasangka, punya doa yang negatif. Percaya adalah 100% seperti air mendidih ya. Kalau nggak 100 derajat dia nggak akan mendidih. Kalau dipanaskan bertahun-tahun tapi cuma 60 derajat nggak akan mendidih. Ketika saya tidak yakin sukses, berarti saya percaya gagal. Ketika saya membayangkan, yang saya bayangkan adalah kegagalan. Ketika saya bertemu sesuatu yang mengarah ke kegagalan, saya maklum. Contoh, ada orang yang mengatakan bisnis jaringan itu tidak ada yang mau. Semua orang akan menolak bisnis ini. Faktanya banyak orang yang sudah sukses di bisnis jaringan. Suksesnya luar biasa lagi. Bahkan menurut Mata Najwa, penghasilan terbesar itu adalah dari bisnis jaringan. Tapi ketika memvisualisasikan arahnya menuju kenyataan. Ketika kita berprasangka positif, kita akan sukses. Bakal sukses, yakin itu 100%. Nggak bisa ditawar. Membayangkannya adalah ketika nanti saya sukses, bapak saya akan tersenyum bahagia. Ibu saya akan memeluk saya bahagia. Anak-anak, suami, istri. Wah, lagi bayangkan kebahagiaan. Kita bisa berjalan-jalan bersama-sama. Teman-teman juga bahagia, kita bisa traktir mereka makan. Suasananya penuh canda, tawaria. Ketika kejadian benar-benar puas, wah ternyata benar. Yang saya perjuangkan begitu lama, sekian bulan, itu akhirnya saya puas. Kalau kita bangun bisnis jaringan, dampaknya seperti ini. Ketika kita negatif, kita pikirannya memanfaatkan orang lain. Bisnis ini sukses di atas kerugian, penderitaan orang lain. Jadi dia ketika ketemu orang pengen membuat orang lain menderita, membuat orang yang rugi. Ketika dia punya teman yang ketua partai, dia berpikir saya akan prospek, kalau dia join saya akan ongkang-ongkang kaki, hidup saya akan nyaman. Dia punya organisasi ini itu, dan kalau dia ngajak semua komunitasnya, hidup saya akan enak sekali. Saya akan ongkang-ongkang kaki. Niatnya negatif, pikirannya negatif, yang tervisualisasi, terbayangkan hal yang negatif. Makanya dia juga akan punya filter negatif dan ketemunya orang negatif. Apa yang terjadi? Banyak orang yang akan diselamatkan oleh Sang Pencipta. Orang-orang tidak mau bergabung. Karena kalau bergabung, suatu saat kita berhenti, kita sudah mengajak ke utara, dan banyak orang yang ikut ke utara, sampai di utara saya tiba-tiba pindah arah ke selatan. Ada bisnis lain, saya tinggalin begitu saja jaringan. Nah, itu akhirnya orang-orang yang baik ini diselamatkan oleh Tuhan untuk tidak bergabung dengan saya yang niatnya negatif. Ketika dirunut, itu awalnya adalah dari prasangka bahwa bisnis ini memanfaatkan orang. Ketika prasangkanya positif, bisnis ini memberi manfaat, kesempatan, solusi. Yang nggak punya waktu akhirnya punya waktu, yang ribet menjadi praktis, yang selama ini pengeluarannya besar jadi irit, adalah sebuah hal yang baik mau dibagikan. Nah, dia pikir kalau temannya ini bergabung, ada income tambahan sehingga keluarganya nggak stres lagi. Anaknya bisa sekolah lebih baik. Dulu kehujanan naik motor, sekarang bisa naik mobil. Niatnya positif, bayangannya positif. Akhirnya filternya positif, dan orang positiflah yang datang. Dan ketika orang banyak bergabung, kita tetap ke arah utara ya utara. Kan di usaha ini, kalau orang arahnya berbalik begitu saja atau niatnya negatif, ketahuan. Kalau downline-nya sukses, tapi dia berbalik arah, itu berarti niatnya negatif. Bahkan orang yang sudah sangat serius ke arah utara, dijanjikan ada kesuksesan, dia tinggalkan kawannya itu. Makanya orang-orang yang diajak dia pasti akan dijaga oleh Sang Pencipta, dilindungi supaya jangan terjerumus bersama orang ini. Itulah prosedur atau proses ketika kita punya prasangka. Makanya niatkan dulu di usaha ini, 95% keberhasilannya dari sikap positif. Punya rencana yang jelas, divisualisasikan, akan membuat bahagia orang banyak. Raut mukanya pun akan banyak kebahagiaan.
memancar filternya positif, banyak positif yang didatangkan. Salam jumpa, salam bahagia, dan sehat selalu. Terima kasih.